Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sangat senang sekali bisa hadir di sini dan mendengar pengajian dari Bapak Ustadz tadi Maulana. Dan saya kira pesan yang sangat luar biasa dan berapi-api, tapi saya tidak bisa berapi-api, saya akan berair-air saja biar agak dingin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya hadir di sini atas nama Komnas Perempuan dari mewakili negara lah, kira-kira begitu. Ada hal yang perlu kita pelajari lebih dalam tentang keberagamaan kita, karena akhir-akhir ini di Indonesia ada semacam kecenderungan untuk menciptakan umat seluruh Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, berada dalam satu jalan, bahkan jalan yang sempit. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kalau umat di dunia ini, umat di Indonesia ini berada di hanya satu jalan yang sempit lagi, maka bisa dibayangkan bagaimana berdesak-desakannya, bisa jadi banyak korban di dalam satu jalan itu. Oleh karena itu menarik sesungguhnya membaca firman Allah dalam Al-Maidah, tapi bukan 52 ya. Atau Al-Maidah berapa tentang poligami, bukan itu. Al-Maidah 48. Allah berfirman, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Nanti fayunabbiukum bima kuntum tahtalifun. Kalau Allah mau, katanya, kalau Allah masyiah, berkehendak, la ja'alakum ummatan wahidah, pastilah Allah ciptakan kalian semuanya ummatan wahidah, satu umat saja. Dalam tafsir-tafsir dikatakan ala millatin wahidah, atas satu agama. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi, Allah tidak menghendaki itu, tidak menghendaki umat ini dalam satu jalan. Tujuannya apa Allah tidak menjadikan manusia ini dalam satu jalan? Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kalian semua tentang apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam khairat. Nah, menurut kajian ilmu tafsir, al-khairat ini ternyata di dalam Al-Quran menggunakan jamak, bukan fastabiqul khaira, tapi fastabiqul khairat. Khairat ini artinya banyak kebaikan-kebaikan, banyak kebenaran-kebenaran, banyak jalan-jalan. Maka kalian berlomba-lombalah di jalan-jalan itu, mencari kebaikan-kebaikan itu. Masalahnya adalah hari ini kita dipaksa kadang-kadang bahkan melalui kekerasan untuk memilih satu khair, satu kebaikan, satu jalan, satu kebenaran. Sementara khair yang lain dianggap tidak ada. Inilah persoalan agama kita hari ini. Di dalam Islam sejarah yang sangat panjang sudah melahirkan madhab-madhab. Bapak-bapak mungkin tahu apa madhab itu. Madhab itu artinya madhaba, sesuatu yang dilalui, jalan. Madhab itu jalan, isim makan katanya ilmu sorof.
Dahabayat habu, nanti madhaban wa madhaban, jalan. Islam telah melahirkan banyak jalan-jalan. Kalau di dalam biasanya dalam madhab fikih itu ada Syafi'i, ada Hanafi dan seterusnya. Jalannya banyak sekali. Bahkan di dalam Syafi'i sendiri itu ada jalan-jalan yang banyak. Ada Nawawi, ada Rafi'i, ada Suyuti dan seterusnya. Jalan-jalan itu banyak sekali. Dan dalam satu kitab namanya kitab Al-Mizan Al-Kubro digambarkan bahwa jalan-jalannya para imam itu digambarkan di ujungnya adalah al-jannah, surga. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan surga itu juga bukan satu, makanya ada jamaknya, jinan, surga-surga. Gitu. Banyak sekali. Nah, keinginan untuk menyatukan pada satu jalan ini sesungguhnya telah bertentangan dengan fakta sejarah panjang umat Islam, bahwa umat Islam punya banyak jalan, punya banyak kebaikan, maka laluilah jalan-jalan itu. Itulah sunnatullah sesungguhnya. Jadi orang yang memaksakan satu jalan itu sesungguhnya bertentangan dengan masyiatullah. Dia lebih hebat daripada Tuhan. Inginnya menciptakan satu jalan, tapi Tuhan tidak mau menciptakan satu jalan itu. Terus bagaimana sikap kita terhadap perbedaan-perbedaan itu? Sikap kita sesungguhnya harus membuka lebar-lebar. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, di dalam menggambarkan Rasulullah itu kan dibayangkan sebagai alam nasrah laka sadrak. Bukankah telah aku lapangkan dadamu? Lapangkan dada itu artinya dadanya sangat besar sehingga membuka perbedaan-perbedaan apapun bisa masuk ke dalam hati. Kalau hati seseorang itu sempit, disinggung temannya sedikit aja dia emosi. Ada perbedaan dikit aja udah hatinya sudah deg. Rasulullah itu hatinya lebar. Mau ada orang kafir Quraisy masuk, orang munafik masuk, semuanya masuk ke dalam hati Rasulullah. Perbedaan-perbedaan itu. Nah, kita tidak boleh saling menghukumi, nanti biar Allah yang menghukumi di sana. Fayunabbi'ukum bima kuntum tahtalifun. Nah, saat ini kita berada di Indonesia. Bersyukur kita berada di Indonesia. Indonesia ini adalah rumah bagi agama-agama besar di dunia. Semua agama-agama besar maupun kecil itu ada di Indonesia. Ada yang mengatakan katanya 700 lebih suku di Indonesia. Ada 1.100 bahasa yang tersebar di sekitar 17.000 pulau di Indonesia ini. Inilah sebenarnya fakta walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah itu. Bahwa kita memang berbeda-beda keyakinan. Nah, sayangnya negara kita masih belum bisa memenuhi seluruh hak-hak masyarakat Indonesia, khususnya hak-hak minoritas di Indonesia. Saya mendengar bahwa Jamaah Ahmadiyah di beberapa tempat mengalami kekerasan, mengalami kesedihan-kesedihan karena hak untuk keyakinan beribadahnya tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Komnas Perempuan hari-hari ini sedang melakukan perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan bukan hanya hak-hak bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi seluruh hak masyarakat Indonesia, terutama mereka yang minoritas. Senin yang akan datang ini MK akan membacakan keputusan JR yang sedang dikawal juga oleh Komnas Perempuan, teman-teman Lakpesdam, teman-teman LBH yang melakukan pengujian terhadap pasal PNPS yang ini diduga menjadi akar dari kekerasan ini terus-menerus di MK. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan. Doa kita di sini adalah doa yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah melakukan menciptakan di Komnas Perempuan ya, menciptakan namanya pelapor khusus yang dipimpin oleh
pelapor khusus kita tunjuk istrinya almarhum Gus Dur, Bu Sintah Nuria, melakukan pemantauan di berbagai daerah, bagaimana kekerasan-kekerasan berbasis agama, teman-teman kita saudara yang Syiah, termasuk juga teman-teman Ahmadiyah di berbagai tempat. Komnas Perempuan sebentar lagi juga akan memantau di Lombok Timur, yang akhir-akhir ini saudara kita juga sedang mengalami musibah. Dan ini semuanya adalah upaya-upaya dari Komnas Perempuan untuk membela hak-hak minoritas, hak-hak kebebasan beragama. Karena kita berangkat dari keyakinan, saya walaupun jelek-jelek begitu juga ustadz di pesantren, di Salafiyah, Syafi'iyah sana. Sebenarnya kalau ajaran di pesantren, NU, itu mengatakan bahwa hurriyatul akidah, hurriyatul tafkir, hurriyatul diniyah, itu dijamin oleh agama. Mana agama yang tidak menjamin kebebasan berkeyakinan? Mana agama yang tidak menjamin kebebasan berakidah, berfikir, mengungkapkan at-ta'bir, mengungkapkan ekspresi-ekspresi keagamaan? Semua agama-agama meyakini itu termasuk Islam. Tetapi bapak-bapak, karena ada kecenderungan tadi yang menurut hemat saya agamanya masih cetek-cetek ya, masih bahasa Jawa itu cetek-cetek, masih dangkal-dangkal. Sudah berani menghukumi, mengajak pada satu jalan. Nah, oleh karena itu upaya-upaya bagaimana menjelentrehkan Islam rahmatan lil alamin, bagaimana kebebasan berakidah, bagaimana berkeyakinan beragama, itu menjadi tugas kita masing-masing. Tapi memang pelan-pelan. Perjuangan itu panjang sampai hari kiamat. Kalau besok selesai perjuangannya, matilah kita semuanya. Makanya perjuangan itu terus menerus sampai hari kiamat. Jadi kalau hari ini di sana masih ada kekerasan-kekerasan, ada perlakuan yang tidak adil, itu bahagian tantangan kita untuk selalu berjuang agar semangat kita untuk menegakkan keadilan, menghilangkan kedoliman terus menggelora di dalam hati. Saya kira itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sukses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ke depan bangsa kita lebih berani, lebih baik di dalam mengelola keberagaman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sabar melihat perbedaan umatnya ini sampai nanti di akhir zaman Allah akan mengkhabarkan apa yang terjadi. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Katanya Ustadz Abdul Somad, kita sedang mengaji di sini dan nanti setelah bubar dari sini dosa-dosa kita akan terampuni semuanya, akan lunas semuanya kecuali hutang-hutang kita sendiri. Kita harus bayar katanya beliau. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.